Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channel Satria Jaya Bagaskoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen law firm, yaitu dengan tema kantor hukum dalam perspektif praktis. Perkenalkan, nama saya Satria Jaya Bagaskoro, NIM 2017-343. Yang pertama, dalam bukunya Wahyuni Bahar ada berbagai macam mengenai tipe organisasi kantor hukum sesuai dengan praktik yang berlangsung selama ini, yang sebagaimana sebagai berikut. Yang pertama ada praktisi tunggal. Praktisi tunggal ini berbentuk struktur organisasi advokat bekerja sendiri dan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dalam menjalankan jasa hukum yang disediakannya. Dalam praktisi tunggal ini biasanya advokat yang menjalankan struktur ini adalah advokat yang dapat diandalkan dari segi kemampuan dan keahlian. Dalam segi pengelolaan tentu saja ada unsur-unsur yang membedakan sole praksioner dibandingkan dengan kantor hukum yang beranggotakan lebih dari satu advokat. Struktur organisasi ini sederhana, biasanya terdiri dari resepsionis, sekretaris, dan paralegal. Dalam struktur demikian, yang diandalkan oleh sole practitioner adalah dengan paralegal mengambil porsi yang demikian paralegal juga mengambil pekerjaan dengan porsi yang signifikan. Yang selanjutnya ada kantor hukum butik, yaitu kantor hukum butik adalah kantor pada dasarnya sama dengan kantor hukum yang lain, yaitu dengan ukuran yang lebih kecil dari segi jumlah advokat dan memfokuskan diri pada praktik atau spesialis tertentu. Misalnya spesialis di bidang ketenagakerjaan, kepailitan, protect finance, dan bidang lain, di mana mereka lebih mengkonsentrasikan pada bidang tertentu sebagai daya jual yang membedakan dengan kantor hukum yang lain. Pada umumnya kantor hukum dengan karakter seperti ini mempunyai lebih dari satu sekutu dibantu oleh 2-4 orang asosiat. Yang selanjutnya ada kantor hukum small firm. Kantor hukum small firm bisa dikatakan small firm apabila anggotanya kurang dari 75 orang. Atau bisa dikatakan terdiri dari 15 orang atau kurang. Biasanya kantor hukum yang demikian mempunyai manajer kantor atau office manager yang bertanggung jawab atas kepengurusan di law firm serta dibantu oleh seperti sekretaris, paralegal, kurir atau operator fotokopi dan staf pembukuan. Yang keempat adalah kantor hukum menengah atau medium size firm. Medium size firm terdiri dari 15-75 advokat. Biasanya diisi oleh posisi-posisi seperti berikut: direktur, pengelola, asisten direktur, pengelola personalia, manajer sistem komputer, manajer dan staf keuangan, serta lainnya. Yang selanjutnya kantor hukum besar. Pada suatu kantor hukum yang dikatakan large firm atau kantor hukum besar, biasanya lebih dari 75 advokat dan membidangi lebih dari satu bidang jasa hukum. Nah, yang selanjutnya kekhasan dari organisasi law firm mempunyai kekhasan yang berbeda dari satu sama lainnya. Yang pertama adalah perjanjian antar sekutu, yang lain mendirikan kantor hukum tidak berpengaruh kepada pihak ketiga, pun juga kepada pembagian keuntungan dengan cara-cara yang berlaku secara internal. Yang kedua, konsekuensinya orang di luar sekutu tidak memiliki kepentingan mengenai aturan kerjasama tersebut. Mengapa? Karena para sekutu bertanggung jawab secara pribadi dan atas segala tindakannya dengan pihak luar. Misalnya, jika seorang sekutu atau lainnya memiliki utang piutang dengan pihak ketiga, maka yang lain tidak mengemban tanggung jawab. Yang selanjutnya, tidak ada keurusan menetapkan besarnya modal sebagai kekayaan bersama, karena modal yang diberikan secara proporsional antara para sekutu berdasarkan kemampuan. Modal sebagai sekutu
selaku tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga berbentuk barang, manajemen, dan tenaga. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pembagian keuntungan yang sama secara proporsional. Dan selanjutnya ada, jika salah satu sekutu merugikan persekutuan, maka ia harus bertanggung jawab secara pribadi. Yang keempat yaitu pembagian wewenang kepengurusan ditetapkan dengan musyawarah antara para sekutu. Yang selanjutnya yaitu seorang sekutu atau sekutu lainnya yang berkuasa, misalnya managing partner, berhak melakukan apa saja sepanjang dengan itikat baik meskipun bertentangan dengan keinginan sekutu lainnya. Itu adalah beberapa dari keunggulan kekhasan dari law firm. Sekian video dari saya, yaitu kantor hukum dalam perspektif praktis dan kekhasan dari law firm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.